Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok, di mana rumah biasanya dibuat senyaman mungkin dan seindah mungkin, agar si penghuni rumah tersebut merasa nyaman saat menempatinya. Tetapi tentunya setiap orang mempunyai selera yang berbeda terhadap rumah. Ada yang menyukai rumah dengan tampilan mewah, dan ada juga yang menyukai rumah dengan tampilan yang sederhana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan desain rumah yang menggabungkan dari kedua selera tersebut, yaitu rumah yang memiliki tampilan sederhana jika dilihat dari bagian luar, namun memiliki tampilan yang cukup mewah pada bagian dalamnya. Rumah ini berukuran lebar 5 meter serta panjang 14 meter, yang berdiri di atas lahan lebar 5 meter serta panjang 20 meter, atau 100 meter persegi. Jika dilihat dari bagian luar, rumah ini terlihat seperti rumah satu lantai, namun dalam kenyataannya ini adalah rumah 2 lantai. Rumah ini terdapat halaman yang cukup luas, di mana halaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk taman kecil dan juga carport. Untuk ukuran tamannya yaitu panjang 3,5 meter serta lebar 1,5 meter. Sedangkan untuk ukuran carportnya yaitu panjang 5 meter serta lebar 3,5 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa ditempatkan 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Setelah melihat area luarnya, lanjut kita melihat bagian dalam rumah ini. Pada saat masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang utama, yang berukuran panjang 7 meter serta lebar 5 meter. Ruang utama ini menggunakan konsep open space atau ruang terbuka, di mana ruangan ini adalah gabungan dari ruang keluarga dan juga dapur. Konsep rumah open space cukup banyak digunakan belakangan ini untuk menyiasati ruangan berukuran kecil. Konsep seperti ini dianggap mampu memberikan kesan luas. Open space menjadi opsi terbaik untuk mendapatkan utilitas ruang tanpa mengorbankan estetika. Meski mempunyai kelebihan, konsep rumah open space juga mempunyai kekurangan. Di antaranya yaitu mengorbankan privasi, di mana privasi merupakan salah satu faktor penting yang diinginkan setiap pemilik hunian, sehingga desain rumah seperti ini mungkin kurang cocok untuk sebagian orang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada ruang utama ini terdapat ruang keluarga dan juga dapur, di mana pada ruang keluarga terdapat sofa dan juga kursi yang bisa digunakan hingga 5 orang. Sofa tersebut dilengkapi dengan coffee table dan juga TV sebagai media hiburan. Sedangkan pada area dapur terdapat kitchen set dengan storage yang sangat banyak. Selain itu, pada area dapur ini juga terdapat meja makan dengan kapasitas 4 orang. Terdapat sebuah bukaan pintu yang menuju ke area void. Void ini berukuran panjang 3,2 meter serta lebar 1 meter. Void ini berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah. Lebih tepatnya untuk sirkulasi udara pada kamar mandi, gudang, dapur, area tangga, dan juga musola. Berpindah dari ruang utama, lanjut kita ke area gudang. Terdapat sebuah ruang kosong di bawah tangga. Ruang kosong ini dapat dimanfaatkan menjadi gudang. Dengan adanya gudang, akan sangat bermanfaat untuk penyimpanan barang yang jarang digunakan. Walaupun ukuran gudang ini kecil, namun gudang ini masih bisa ditempatkan jendela untuk sirkulasi udara dan cahaya. Dari gudang, lanjut kita ke kamar mandi ke-1. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,9 meter serta lebar 1,2 meter. Walaupun dengan ukuran yang tidak terlalu luas, namun kamar mandi ini masih bisa dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup lengkap, mulai dari wastafel, kloset duduk, hingga shower. Selain itu, kamar mandi ini juga masih bisa ditempatkan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga cahaya. Dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur pertama. Kamar tidur ini berukuran panjang 3,9 meter, lebar 3,8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Kamar tidur ini tidak berbentuk persegi seutuhnya, karena ada bagian ruangan yang dipangkas untuk kebutuhan ruang cuci. Tapi walaupun ukuran ruangannya terpotong, namun kamar tidur ini masih bisa ditempatkan furnitur yang cukup lengkap, mulai dari meja rias,
lemari pakaian yang berukuran besar, 2 unit nakas, serta tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Sedangkan untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar tidur ini terdapat bukaan jendela ke arah halaman belakang. Berpindah dari kamar tidur pertama, lanjut kita ke ruang cuci pakaian. Ruangan ini berukuran panjang 2,1 meter serta lebar 1,5 meter. Walaupun dengan ukuran yang cukup terbatas, namun tempat ini masih bisa ditempatkan 1 unit mesin cuci front loading dan juga 1 unit mesin pengering pakaian. Atau Anda juga bisa menggunakan mesin cuci 2 tabung. Pada bagian atas mesin cuci ini terdapat meja untuk keperluan tempat setrika pakaian. Lanjut kita ke halaman belakang. Halaman belakang ini berukuran sempit, di mana lebar ruangnya hanya 1 meter. Tapi walaupun berukuran kecil, namun halaman belakang ini akan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah. Jadi, walaupun di bagian belakang terdapat rumah atau bangunan tetangga, rumah ini akan tetap mendapatkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami yang cukup. Selain sebagai tempat untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, halaman belakang ini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menjemur pakaian. Setelah melihat semua bagian atau area lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Tangga untuk mengakses lantai 2 ini berukuran lebar 85 cm, tinggi anak tangga 17 cm, serta panjang pijakan anak tangga 28 cm. Dan total anak tangga pada rumah ini yaitu 19 buah. Pada area tangga ini juga terdapat 2 buah bukaan jendela untuk memaksimalkan pencahayaan pada area tangga. Jadi, area tangga ini akan selalu terang di siang hari tanpa perlu menyalakan lampu. Pada lantai 2 ini terdapat ruang kerja yang berukuran panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang kerja ini akan terasa sangat lapang berkat desainnya yang open space. Jadi, akan sangat nyaman untuk digunakan berkat sirkulasi udara dan juga cahaya yang maksimal. Selain itu, dengan menggunakan sekat atau pembatas yang rendah, membuat ruang kerja ini bisa mengintip ke arah ruang keluarga atau lantai 1. Di samping ruang kerja terdapat sebuah ruangan yang berukuran sama, yaitu panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruangan ini dimanfaatkan untuk tempat sholat atau musola. Musola ini juga dibuat open space agar kondisi ruangan terlihat luas. Namun, jika Anda menginginkan privasi, pada musola ini bisa menggunakan sekat atau dinding yang tinggi. Dari musola, lanjut kita ke kamar mandi kedua. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,9 meter serta lebar 1,2 meter. Sama dengan kamar mandi ke-1, kamar mandi ini juga dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup lengkap, mulai dari wastafel, kloset duduk, hingga shower. Selain itu, kamar mandi ini juga masih bisa ditempatkan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga cahaya. Lanjut kita ke kamar tidur kedua dan kamar tidur ketiga. Ukuran kamar ini yaitu panjang 5 meter serta lebar 3,8 meter. Dengan adanya sekat dinding pemisah, menjadikan kamar ini memiliki ukuran masing-masing yaitu lebar 2,5 meter serta panjang 3,8 meter. Pada area kamar tidur kedua dapat ditempatkan meja belajar, tempat tidur double size, nakas, dan juga lemari pakaian. Sedangkan untuk area kamar tidur ketiga dapat ditempatkan lemari pakaian, 2 unit nakas, tempat tidur queen size, dan juga meja belajar. Dan untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, masing-masing dari kamar tidur ini bisa ditempatkan bukaan jendela ke arah halaman belakang. Nah, itulah dia desain rumah 2 lantai yang terlihat seperti rumah 1 lantai. Semoga desain rumah ini bisa memberi inspirasi untuk Anda yang membutuhkan. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini yaitu di kisaran 400–500 juta rupiah. Biaya tersebut adalah biaya material dan juga upah tukang. Namun belum termasuk interior, seperti furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, setiap daerah memiliki perbedaan harga upah dan juga material.
Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan bisa lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.